Perkenalkan, nama saya Renry Calvareza dari kelas TIB 23. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang praktikum ketiga, di mana di sini kita akan belajar tentang PowerShell, Basic, kemudian WinGet Package Manager, Partition, and File System, kemudian User and File optional. Oke, kalau begitu kita akan langsung masuk ke praktikumnya. Baik, di sini saya akan menggunakan VirtualBox. Yang pertama, kita masuk ke PowerShell. Di sini untuk mempersingkat waktu, saya mau pakai komen yang instan aja, dan di sini saya akan jelaskan sedikit-sedikit. PS version table. Untuk apa sih PS version table ini? Jadi dia akan menampilkan PS version, edition, dan beberapa jenis-jenis build version dan lain-lainnya. Jadi di sini kita bisa gunakan komen ini untuk menampilkan versi yang sangat rinci dari PowerShell yang kita gunakan. Dalam beberapa kasus, kita bisa naikin PowerShell kita ke versi 7 yang bisa digunakan oleh para developer untuk memunculkan fitur-fitur yang nggak ada di versi 5. Kalau Windows standar itu biasanya versi 5. Nah, di sini kita bisa cek juga jika kita bukan orang developer atau mungkin kita ingin tahu versinya doang nih. Nah, di sini kita bisa pakai PS version table.ps version supaya yang keluar cuman versinya aja. Ini ada major, minor, build, dan revision. Jadi PowerShell kita ini versinya adalah sama dengan yang ada di GitHub dari Mas Rifki ini 51.19.041. Nah, outputnya juga sama. Nah, setelah itu ada beberapa navigasi directory yang di sini kita akan praktekkan satu persatu. Yang pertama ada get child item. Get child item ini apa sih? Di sini kita bisa lihat juga kita pilih yang PowerShell 5.1 ya di learn.microsoft. Nih, get child item. Jadi dia fungsinya adalah untuk kita bisa melihat nih get child item itu kita bisa lihat di mana kita nggak perlu sih pakai patch test segala macam. Ini kita lihat get child item aja. Nanti dia akan memunculkan kita sekarang ada di direktori mana nih? Kita ada di C users razor. Nah, kita cek di file explorer. Nah, di sini kita masuk ke disk PC, kemudian C, kemudian ini masuk ke users, kemudian razor. Oke. Kita lagi ada di direktori utama nih. Nah, setelah itu kita set location. Kita pakai set location nih, set location. Nah, untuk apa set location ini? Jadi set location ini adalah kita mau ubah halaman pet kita itu ada di mana gitu. Nah, di sini kita mau set location. Setnya hilang. Set location path. Nah, path ini apa yang kita masukkan di path? Path ini adalah directory yang kita ingin tuju. Jadi di sini misalkan nih maaf ya saya agak nggak hafal. Misalkan kita ingin masuk ke downloads, di sini kita lihat, kita tinggal copy aja. Kemudian kita ke sini dan kita klik kanan untuk paste. Untuk copy biasanya kita bisa gunakan Ctrl C. Nah, setelah itu kita lihat nih. Nah, otomatis dia akan berubah karena kita set location-nya ke downloads di sistem C. Dari partisi yang C ini. Nah, setelah itu kita coba yang ke berapa ini? Get location. Nah, get location ini kita lihat get location. Jadi di sini get location kita bisa langsung praktek aja get location ya. Ya udah, dia akan tetap menampilkan location directory yang sedang kita buka sekarang nih. Kemudian selanjutnya kita ada new item tag directory name folder, dimana kita bisa bikin directory yang namanya folder nih. Nah, di sini kita lihat new item comment. Nah, di sini di contohnya kita bisa bikin new item path
kemudian name, kemudian item type filenya, dan kemudian sama value-nya. Nah, di sini misalkan kita pakai yang versi yang ini nih, kemudian kita masukin new item pad. Kita bikin di downloads, kita bikin test file.txt, kita samain semua untuk mempersingkat waktu. Di sini apa artinya? Kita akan bikin file test file 1.txt, kita bikin file txt dengan nama test file 1. Yang isi dari file ini adalah tulisan this is a text string bertipe data string. Ketika kita klik, nah kita akan selesai membuat nih. Kita masuk ke folder, kemudian klik kita ke download test file 1. Nah, this is a text string yang bertipe data string. Oke. Jadi di sini kita bisa bikin satu file baru, kemudian kita masukin, terserah mau nulis apa aja. Nah, di sini kita bisa create directory juga. Jadi misalkan di sini, ini contohnya nih new item pad c, kita bikin log files di kita item type directory, artinya kita bikin directory log files di pad c. Di sini karena di c saya udah pernah bikin, kita udah pernah bikin, ini saya hapus aja. Nah, setelah itu kita bikin nih di sini nih. Kita masuk ke sini, kemudian kita masuk ke terminal lagi, PowerShell lagi, kemudian kita bikin di C log files item type directory. Nah, kita sudah bikin nih log files directory log files di sistem C. Nah, setelah itu apalagi yang bisa kita gunakan? Nah, kita bikin directory yang namanya log files. Di sini namanya folder, namanya beda, agak beda ya. Kemudian remove item. Di sini kita bisa lihat di remove item. Nah, kita lihat di sini remove item nih. Nah, di sini kita bisa remove item C, kemudian test C atau test. Jadi di sini kita intinya adalah kita bisa hapus semua file yang ada dotnya, dimana di sini kita lihat bahwa kita nggak akan mendelete folder atau file yang nggak ada extensionnya. Jadi kita semua files dengan extension ini kita hapus. Nah, kemudian di example 3 delete document files in a folder. Jadi di sini misalkan nih kita this example deletes from the current folder all files that have a doc file extension a name that doesn't include one. Nah, jadi di sini untuk memberi spesifikasi dari folder yang sedang dibuka saat ini. Nah, di sini misalkan kita mau hapus ini aja kali ya, remove item C test. Nah, di sini kita bisa masuk ke, tadi kan ada tes ya di folder sini, di mana tadi, log files. Tadi kita bikin di mana ya? Downloads test file. Nah, kita lihat nih, kita bikin test file. Nah, setelah itu dari test file ini kita mau remove item nih. Kita remove item, tapi path-nya ini juga harus dibenerin dulu nih. Bentar. Jangan ditaruh sini. Kita samain sama directory-nya di downloads. Nah, di sini kita samain. Di remove itemnya kita pilih C, kemudian kita kasih ini. Nah, udah kan? Kalau seperti ini kita cek nih, udah hilang atau belum? Kalau di C tadi di users, tracer, downloads. Nah, ternyata dia hilang. Maka ini kita udah bisa hapus nih file yang udah kita bikin dalam folder itu tadi. Nah, kemudian kita remove item directory, kita menghapus directory beserta isinya. Tadi kan misalkan kita bikin satu baru lagi lah, kita kasih contoh lah ya. Downloads, kita bikin satu file baru namanya hello.txt. Nah, sudah. Nah, setelah itu kita hapus nih pakai
remove item directory recurse. Nah, di sini kita tinggal copy aja, kemudian kita ini dulu ya. Kita juga bisa pakai tanpa set location, kita bisa pakai cd, kemudian aku pengennya di c, saya ingin di c ini, kita di c. Nah, di c ini kemudian kita masukin remove item directory, tapi saya namanya bukan directory. Ini tadi di download ya, kita copy aja kali, kita copy. Nggak usah, salah. Kalau gitu nggak jadi. Di sini kita masuk ke download lagi, cd c users tracer downloads. Nah, di sini kita baru copy. Kok tidak tercopy config-nya, mana tadi? Nah, ini remove item directory. Salah. Maaf, saya agak nge-lag. Di sini halonya mau saya buatin satu folder baru di downloads. Namanya halo. Kita pindah nih. Kita pindah dia ke dalam halo. Nah, di sini kita copy kan. Masuk ke sini. Remove item directory recurse. Nah, ini kan kita bikin halo nih namanya. Nah, sekarang kita hapus halo. Kita cek. Nih, halonya hilang sama file halo.txt-nya juga hilang. Nah, next kita copy item. Kita salin item nih, kita copy item. Oke, copy item. Copy item comment. Nah, nih copy item, di sini kita bisa lihat. Nah, di sini ada sebentar. Nah, di sini misalkan kita bikin apa namanya ini? Cwabas log time di sini. Di sini kita kan ada copy item directory request alert beserta isinya segala macam. Di sini kita bikin, di sini udah ada belum ya? Kita bikin satu file baru lagi yang namanya, aduh maaf salah ini. Halo.txt lagi. Nah, setelah itu kita udah copy, kita taruh sini. Nanti ditaruh mana ya? Oh ya, downloads. Kita lihat. Ini tinggal diubah-ubah aja namanya ya. Berhubung. Nah, downloads. Nah, di downloads ini kita tambahin satu extension file, nama filenya. Dimana di sini kita mau copy namanya mar10, kan ini contohnya ini. Nah, di sini saya mau kasih contoh, nama filenya adalah salah. Halo.txt. Destination-nya kita mau ubah ke kita bikin satu folder baru lah ya, presentation. Nah, kita mau ubah dia supaya ke presentation. Aduh, mana tadi portionnya? Nah, nih. Di C. Kita kasih di C, kita bikin presentation. Nah, ini kan udah ada nih presentation. Tadi udah sempat saya nyoba sebelum ini. Presentation, kita klik presentation. Oke. Cannot find path. Oke. Sepertinya ini nggak bisa. Sebentar, apa errornya? Kita coba lagi.
halo.txt. Downloads halo.txt. User users halo.txt. Halo.txt destination C presentation. Cannot find path. Berarti apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Kita langsung copy lagi, tapi nggak pakai gimana cara copy file biar kita bisa pindahin ke C. Berarti misalkan kita taruh ke dalam sini presentation, kan dia udah di dalam presentation nih. Downloads, kemudian presentation, kita pindah dia ke presentation yang dicek. Nah, ini bisa harusnya. Kita lihat di sini. Nah, ini udah terubah. Dimana? Oh, ada error. Sebentar. Sepertinya ada yang salah. In PowerShell. Harusnya ini sudah benar. Directory. Itu tadi contoh jika kita copy directory ya. Di sini yang bermasalah adalah file directory-nya. Copy a file to the service directory. Bentar. Setelah itu destination C presentation. Ini kayaknya agak error nih. The original file isn't deleted. .log.txt. Apa perlu disamain kali ya? Bentar. Kita masuk ke download presentation. Ini keluarin aja. halo.log.txt. Oke, ini udah sama semua di downloads. Kemudian di sini kita masuk ke terminal, copy item, atau mungkin ini hapus dulu. Kita masuk ke C. Kemudian di sini kita copy lagi. halo.log.txt. Setelah itu destination-nya C presentation. Copy item karena fan patches. Coba kita lihat. Mungkin di sini kita langsung ke ini aja ya. Copy item directory C destination recurs. Jadi di sini misalkan mungkin bisa gini. Copy item. Jadi kita masuk ke CD C users downloads. Kemudian kita pakai
copy item, copy item. Copy item path 0-nya supply values for the following parameters. Harusnya 1 sih, harusnya. Ya inilah. Oke, copy item destination recurs, destination recurs, mana power shell-nya? Copy item yang ada di sini, presentation, download presentation, user tracer downloads presentation, copy item, copy item directory. Wait. Sepertinya ada yang salah. C destination, C presentation. Oh, oke. Presentation, C presentation. Kayaknya kita harus bikin yang beda di sini. Bukan presentation tapi directory. Oke. Directory. Nah, down di sini kita lihat di directory presentation hello.txt-nya dia udah dipindah. Kemudian di sini kita bisa pakai get alias, di mana alias ini ada banyak sekali function comment, tapi di sini kita mau pakai get content sama write output. Jadi di sini kita misal nih kita masukin write output di sini biar gampang kita taruh di C aja. Aduh, kayaknya jangan di situ deh. Kita masukin, kemudian kita cek di tracer. Guys, halo. Nah, inilah perbedaannya. Kalau kita write output dengan dua tanda panah seperti ini, maka kita akan membuat satu baris baru. Jadi halo Anda. Jadi misalkan di sini kita pakai, kita cek. Nah, test.txt, write output Anda, test.txt. Nah, di sini kita coba buka lagi foldernya. Kita lihat halo Anda. Nah, udah kan? Halo Anda. Nanti kita menambahkan baris baru. Tapi jika kita pakai satu tanda seperti ini, satu tanda panah, maka kita menimpa perubahan yang sebelumnya dan mengganti dengan perubahan yang baru.
Misalkan kita write output pagi seperti ini, maka dia akan berubah dari yang sebelumnya tampilannya seperti ini, dari yang sebelumnya tampilannya ditimpa, jadi akan berubah menjadi pagi karena ini di replace. Dan ketika kita get content, maka dia akan menampilkan isi dari file txt tersebut di terminal pagi, ya kan? Kemudian kita lihat di sini ada function di mana kita bisa lihat proses yang sedang berjalan, mirip-mirip task manager. Jadi di sini kita bisa lihat nih proses apa aja yang sedang berjalan di sini selain dari task manager. Jadi kita bisa lihat dari PowerShell dengan get process ini. Materi 1 udah selesai. Next kita lanjut ke materi berikutnya. Oke, next kita lanjut ke materi yang kedua, ke praktikum yang materi yang kedua, di mana di sini kita masuk kembali ke VirtualBox-nya. Di sini kan kita udah PowerShell basic nih. Nah, kita masuk ke main WinGet Package Manager. Nah, di sini kita masuk ke PowerShell lagi. Di sini kita mau cek nih WinGet Search Nano. Nah, di sini dia akan nyari nih Search Nano. Kemudian ada version match-nya GNU Nano 275. Nah, di sini setelah itu kita install GNU Nano-nya. Nah, kan ini udah found. Nah, di sini kita download di www.nanoeditor segala macam ini. Kita akan install si GNU Nano-nya ini di PowerShell kita. Tapi downloadnya itu lama banget karena saya nggak tahu juga, mungkin server dari sananya atau bagaimana. Jadi di sini kita bisa download sambil ditunggu apa ditinggal atau ini lumayan lama. Kalau gitu kita tunggu sambil kita skip, kita time skip aja nanti biar langsung selesai downloadnya. Oke, di sini sudah selesai terinstall semuanya. Kemudian di sini kita lihat, kita ini untuk uninstall package-nya, kita bisa WinGet uninstall GNU Nano. Kemudian untuk mengupgrade paket yang terinstall, kita bisa WinGet upgrade GNU Nano. Nah, di sini kita upgrade aja. Kita pakai config yang ini nih, WinGet upgrade GNU Nano. Nah, no available upgrade found. Artinya, ini udah versi yang paling baru nih. Jadi kita nggak bisa upgrade, soalnya dia udah versi yang paling baru, udah mentok lah istilahnya. Nah, kemudian jika kita ingin menguninstall, kita tinggal masukkan WinGet uninstall GNU Nano. Di sini saya tidak perlu praktek ya, intinya untuk uninstall seperti ini dan untuk upgrade seperti ini karena ini sudah yang versi terbaru. Jadi biarin aja supaya dia terinstall di PowerShell. Oke, kemudian selesai untuk materi yang ini. Next kita lanjut ke materi yang kelima, partition file system. Baik, selanjutnya kita masuk ke file partition system. Nah, di sini ada beberapa file system yang didukung oleh sistem operasi Windows, yaitu NTFS, FAT, FAT32, dan exFAT. Nah, di sini kita mau belajar nih untuk identifikasi disk terlebih dahulu. Yang pertama, kita bisa masukin get disk. Jadi kita di PowerShell, kita masukin get disk nih. Nah, di sini kita ada total partition style-nya. Kita ada 76,96 GB MBR sama 10 GB RAW. Ini udah saya partisi ya. Nah, kan nggak asik nih kalau misalkan kita nggak kasih tahu caranya. Nah, ini saya kasih tahu caranya. Yang pertama, tapi kita harus restart dulu nih VirtualBox-nya. Oke, nggak apa lah ya. Oke, next. Kita bisa restart dulu. Tapi untuk memastikan kita restartnya dengan cara yang benar, kita masuk ke VirtualBox-nya, kemudian di sini kita stop, kita power off. Oke. Setelah itu udah kita power off, maka kita klik settings. Nah, di settings kita masuk ke menu storage di VDI. Ini saya sudah bikin, saya coba-coba. Di sini coba saya remove dulu ya attachment-nya. Jadi kita kembali ke settingan normalnya, di mana di sini di storage kan ada ISO VBox Case Edition. Ini yang bisa bikin layarnya jadi full screen. Kemudian di sini Windows VDI. Ini adalah
sistem C, di mana ini adalah partisi pertama ya, partisi dari sistem C atau partisi utama. Nah, kita mau bikin storage 10 GB nih. 10 GB. Nah, di sini kita mau bikin 10 GB. Nah, caranya gimana? Caranya adalah, kan ini tadi sudah kita matiin. Kita masuk ke menu storage. Habis itu kita add attachment dan kita pilih hard disk. Nah, setelah itu kita pilih yang ini nih. Kita choose. Nah, setelah itu ini nggak usah di otak-atik, dibiarin aja. Kemudian di sini kita ada Windows VDI. Nah, bentar. Ada settingan yang salah nih. Settings, storage. Nah, kemudian di sini kita hard disk. Ini kita choose. Bentar. Ada settingan yang salah lagi nih. Settings, storage. Di sini kita mau tambahin ini, benar deh harusnya. Kok salah ya? Bentar. Settings. Nah, oh, ini harus di-create dulu. Maaf, saya lupa. VDI, Virtual Disk Image. Setelah itu kita next. Di sini saya mau bikin 10 GB. Finish. Setelah itu ini kan udah ya. Windows 2 VDI udah semua. Kita choose. Kemudian di Windows 2 VDI ini kita klik OK. Nah, setelah itu kita start lagi. Maaf ya, ini agak lama karena ada update dari Windows-nya.
Oke, udah selesai. Di sini kita masukkan passwordnya. Nah, setelah itu kita bisa cek nih. Kita bisa cek. Kita masuk ke PowerShell. Ini caranya agak sedikit beda karena saya pakai VirtualBox. Jadi kalau di VirtualBox kita bikin yang namanya Virtual Disk Image. Kita bikin VDI. Tapi kalau di Windows kita bisa masuk ke menu Disk Management. Nah, ini kita bisa bikin ini. Nah, di sini tapi kalau kita partisi lewat Disk Management di virtual itu dia nggak akan bisa terdeteksi. Tapi kalau di Windows aslinya ya memang seperti ini caranya. Kita cek di PowerShell, kita masuk ke GitHub-nya, kita cek riwayatnya dulu aja di history. Nah, kita ke partition system main. Nah, di sini jika kita masuk ke menu, kita masukkan komen get disk, maka di sini akan kelihatan nih RAW 10,09 dan 76,96 MBR. Sudah kita partisi tadi. Nah, setelah itu kita sebelum dipartisi kita inisialisasi dulu. Kita ubah formatnya dari RAW biar dia jadi GPT. Nah, caranya adalah dengan kita masukkan komen ini nih. Oke, error. Jadi di sini kita run as administrator dulu. Harusnya sih menyelesaikan masalah ya. Nah, habis itu kita initialize. Sudah. Nah, di sini kita cek apakah dia udah jadi GPT atau belum. Kita masukin get disk-nya lagi nih. Get disk. Nah, dia udah jadi GPT dari yang sebelumnya RAW. Nah, kita langsung ubah satu disk ini jadi satu partisi. New partition disk number 1 use maximum size. Jadi kita nggak mau, kita bikin satu partisi di mana kita memanfaatkan 10,9 GB ini secara penuh. Nah, nih. Size type 10,68 basic. Nah, kemudian kita mounting nih, get partition disk number 1. Kita mounting. Oke, sudah 15,98 reserve, 10,68 GB basic. Udah sesuai dengan yang ada di sini juga. Nah, kemudian kemudian di sini kita pilih add partition access path yang di sini kenapa kita pilih partition number 2? Karena di sini kan partition yang kita buat adalah partition number 2 juga. Jadi ini ada paddingnya. Jadi kita ikuti aja. Di sini access path G. Kita namai G, oke? Sesuai dengan yang ada di praktikum. Kita namai G. Udah selesai. Nah, udah muncul kan local disk G. Nah, you need to format disk in drive G before you can use it. Oke, di sini kita disuruh format nih, tapi kita jangan lewat sini. Kita lewat format volume drive letter. File system NTFS. Jadi NTFS ini file system yang umum digunakan di Windows untuk secondary mass storage. Nih, udah dia komplit. Nah, setelah itu kita cek udah berhasil atau belum. Kita cek di lokal nah, lokal disk G. Kita udah berhasil bikin partition filenya dengan tipe NTFS. Di sini size-nya 4,98, di mana di sini kita lihat size-nya 10,68. Sesuai dengan karena kita formatnya tadi 10 ya, jadi beda dengan yang di GitHub. Oke, kemudian untuk yang kelima partition file system ini udah selesai.